Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa kita kembali beraktivitas di hari ini, hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, dan berita sawit lainnya. Pertama kita buka dengan nilai neraca perdagangan 2022 capai 54,46 miliar US dollar. Info sawit Jakarta. Nilai neraca perdagangan Indonesia 2022 mencetak rekor tertinggi dengan capaian surplus sebesar 54,46 miliar US dollar. Surplus neraca perdagangan 2022 merupakan rekor surplus terbesar selama ini. Diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, neraca perdagangan ini didorong kinerja ekspor 2022 yang juga mencetak rekor baru dengan nilai sebesar 291,98 miliar US dollar. Lebih lanjut, kata Zulkifli Hasan, di penghujung tahun 2022 neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Desember 2022 sebesar 3,89 miliar US dollar. Surplus terdiri atas perdagangan non-migas sebesar 5,61 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas 1,73 miliar US dollar. Surplus ini masih melanjutkan tren surplus bulanan ke-32 secara beruntun sejak Mei 2020. Surplus perdagangan tersebut disumbang oleh beberapa negara mitra dagang utama Indonesia. Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar dengan nilai surplus 1,11 miliar US dollar, diikuti India sebesar 0,98 miliar US dollar dan Filipina sebesar 0,87 miliar US dollar, katanya dalam keterangan resmi diterima Info Sawit belum lama ini. Pada Desember 2022 nilai ekspor Indonesia mencapai 23,83 miliar US dollar. Nilai tersebut turun 1,10% dibanding November 2022 MOM. Namun tetap naik 6,58% dibanding Desember 2021. Penurunan disebabkan melemahnya ekspor non-migas sebesar 2,73%. Sedangkan ekspor migas tetap naik, migas sebesar 32,46%. Penurunan nilai ekspor non-migas Desember 2022 terjadi karena adanya pelemahan pada seluruh sektor. Pada periode ini ekspor sektor pertanian turun sebesar 12,09%. Ekspor sektor industri pengolahan turun sebesar 1,12% dan ekspor sektor pertambangan mengalami pelemahan sebesar 6,61%. Pelemahan ekspor Desember 2022 dipicu penurunan ekspor beberapa produk, antara lain kopi, teh, dan rempah-rempah, turun 22,11%. Bahan kimia anorganik turun 20,90%. Logam mulia, perhiasan, permata turun 11,61%. Pakaian dan aksesoris rajutan turun 10,67%, serta lemak dan minyak hewan nabati termasuk minyak sawit yang turun 9,47%. Di tengah pelemahan ekspor ini terdapat beberapa produk utama ekspor non-migas yang masih mengalami peningkatan cukup signifikan. Produk tersebut diantaranya timah dan barang daripadanya yang naik 61,35%, nikel dan barang daripadanya yang naik 41,50%, serta serat stapel buatan yang naik 24,45%.
Peningkatan ekspor timah dan nikel dipicu oleh peningkatan harga timah dan nikel pada Desember 2022, masing-masing sebesar 13,76% dan 13,24%. Mendak Zulkifli Hasan juga mengungkapkan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat menjadi pasar utama ekspor non-migas Indonesia. Pada Desember 2022, nilai ekspor non-migas negara mitra tersebut tercatat sebesar 9,92 miliar US dollar dan berkontribusi sebesar 44,39% terhadap ekspor non-migas nasional. Adapun beberapa negara lain tujuan ekspor non-migas yang masih mengalami peningkatan ekspor pada Desember 2022 antara lain Spanyol yang naik 91,84%, Pakistan naik 58,36%, Inggris naik 48,34%. Vietnam naik 21,63% dan Singapura naik 16,66%. Ditinjau dari kawasan, penguatan ekspor non-migas terbesar terjadi ke Asia Barat yang naik 207,93%. Eropa Utara 34,12%. dan Eropa Selatan 15,08%, ujar Mendak Zulkifli Hasan. Secara kumulatif, total ekspor selama periode 2022 tercatat mencapai 291,98 miliar US dollar atau meningkat 26,07% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor tersebut ditopang penguatan ekspor sektor non-migas yang naik 25,80% menjadi 275,96 miliar US dollar. Dan ekspor sektor migas yang naik 30,82% menjadi sebesar 16,02 miliar. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian untuk harga CPO tercatat naik tipis Rp15 per kilogram di KPBN. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp11.415 per kilogram pada Rabu 18 Januari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp15 per kilogramnya dibandingkan dengan harga CPO pada Selasa 17 Januari 2023 yang mencapai Rp11.400 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN untuk wilayah Dumai, harga CPO mencapai Rp11.415 per kilogram. Lantas harga CPO untuk wilayah Teluk Bayur mencapai Rp11.285 per kilogram. Sementara harga CPO di Talang Duku dibuka Rp11.265 per kilogram, terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.083 per kilogram. Dengan demikian dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut harga CPO di Indonesia bergerak positif. Kendati merujuk pantauan Info Sawit hanya terjadi kenaikan harga cukup tipis dan cenderung stagnan. Kemudian untuk harga TBS sawit di Merangin Jambi di salah satu PKS, harga terupdate Rp2.210 per kilogram. Rp2.210 per kilogram di tingkat PKS. Bagaimana dengan harga TBS sawit di daerah lain? Silakan tulis di kolom komentar ya berapa harga sawitnya teman-teman semua agar bisa saling menginfokan ke teman-teman lainnya di berbagai daerah. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga CPO, juga berita sawit lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.